lapsing tenaga. Lapsing tenaga satu, nanti ada satu atau dua. Ini kan D4 ya. D4 itu pasti nantinya juga akan mendapatkan lapsing tenaga juga. Tapi di sini hari ini saya akan bicara terkait dengan lapsing tenaga. Jadi mata kuliah lapsing tenaga. Nanti Anda akan diajarkan tentang operasi, teknik operasi transducer. Ada yang bawa? Nah. Teknik operasi generator atau pembangkit. Setelah itu nanti Anda akan diajar juga terkait bagaimana cara memparalel ya. Generator. Terus nanti ada praktikum terkait dengan kubikel ya atau switchgear, dan ada juga penggunaan simulator ya, penggunaan simulator menggunakan De Lorenzo itu untuk simulasi transmisi distribusi ya. Jadi simulasi distribusi transmisi. Nah, ini ada di lapsing tenaga 1. Nah, isiannya apa saja terkait teknik operasi pembangkitan? Ya, mungkin Anda sekarang sudah mendapatkan ini kan, mesin listrik ya? Nah, mesin listrik 1 atau 2? 1. Jadi setelah trafo nanti ada motor induksi. Setelah itu nanti ada motor sinkron. Motor sinkron ini yang ada hubungannya dengan generator. Jadi motor sinkron itu adalah motor serempak atau masuk dalam kategori mesin serempak. Mesin serempak itu ada motor sinkron, generator sinkron. Nah itu termasuk mesin serempak dua itu. Nah nanti terkait operasi pembangkit ini ya Anda harus mengetahui juga terkait dengan teorinya bagaimana, kenapa dikatakan serempak itu terdapat di mesin listrik. Nah sekarang saya gambarkan ini aja dulu ya, skemanya bagaimana sih sebenarnya generator itu. Saya anggap Anda sudah paham atau juga mengikuti mesin listrik juga. Bagaimana kan bentuk generator 3 fase itu, generator sinkron. Sekarang kalau kita lihat dari konstruksinya, dari penampangnya, itu pasti generator mempunyai poros, ya, shaft, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada rotornya. Ini rotor itu yang berputar. Yang mana rotor ini itu akan diputar oleh suatu penggerak, namanya apa? Ada yang tahu? Ya, anggap saja ini dikopel ya dengan suatu penggerak namanya prime mover. Prime mover ini adalah penggerak mula. Penggerak mula, bentuknya apa saja penggerak mula itu? Ada turbin air, turbin gas, turbin uap, ya kan? Nah itu penggerak mula namanya. Yang menggerakkan awalnya itu dari apa, itu dinamakan prime mover. Ini yang memutar generator. Jadi generator menghasilkan listrik itu pertama harus diputar dulu oleh prime mover. Yang mana rotor ini dia ada belitanya ya kan, ada belitanya dan akan menghasilkan medan magnet karena disuplai oleh DC.
sini akan menghasilkan medan magnet. Misal ini utara, ini selatan, gitu ya. Nah, di sini medan magnet ini akan menginduksikan kumparan yang ada di stator, ya kan? Di stator itu ada juga kumparannya. Nah, jadi ini rotor itu yang berputar, stator itu yang diam, yang ada di luar. Ya, yang ada di luar sini. Ini adalah statornya. Misal di statornya ada belitan. Apa yang terjadi jika ini diinduksikan oleh medan magnet yang berputar? Maka akan muncul IGL sesuai dengan hukum Faraday, ya. Kalau hukum Faraday itu ada kumparan seperti ini. Nah, di sini ada satu daya atau ada galvanometer. Ada galvanometer, ya. Di sini ada magnet masuk keluar, maka akan ada penyimpangan arah jarum. Nah, dimana di sini muncul GGL induksi sama dengan main N D flux per dt. Itu adalah makna Faraday. Di sini juga sama. Di sini di stator karena adanya pergantian medan magnet utara selatan akhirnya akan menghasilkan GGL juga atau menghasilkan E. Terus dapatnya dari mana ini magnetnya ini? Dari eksitasi. Ada istilah eksitasi. Eksitasi itu DC. Dapatnya dari mana? Dari rotor ini. Rotor ini diinjek. Rotor itu diinjek oleh tegangan DC plus minus. Ada dua model, ya, untuk generator itu. Ada yang brush, ada yang brushless. Kalau brush itu bisa ada yang namanya komutator, ya, ini arahnya komutator. Kalau brushless itu berarti tak ada sikat, ya, tidak ada sikatnya, sikat arahnya tidak ada. Pernah mendengar istilah brushless? Ya, motor-motor brushless itu berarti motor yang tidak pakai sikat arang. Atau mungkin Anda pernah melihat yang pakai sikat arang? Di mana Anda tahunya? Pernah di lab desain? Pernah melihat motor slip ring? Ya, motor slip ring itu ada sikat arangnya, jadi ada cincinnya. Sama kalau model brush itu pakai cincin. Kalau di brushless itu tidak menggunakan cincin, jadi mereka langsung memutar satu sah tanpa bersinggungan dengan stator atau tidak ada koneksi luarnya. Caranya bagaimana? Jadi di sini dari plus ini dapatnya dari rectifier. Rectifier itu punya arah. Kalau Anda belum tahu rectifier, Anda pernah tahu dioda itu, ya, gambar dioda seperti dioda. Jadi ada bentuk jembatan Wheatstone ini seperti ini. Ini ada punya arahnya. Seperti ini. Kecil gambarnya, tapi harapan saya Anda paham dengan ini karena rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik biasa. Nah, di sini dari AC dirubah jadi DC. AC-nya dapatnya dari mana? AC-nya dapatnya dari kumparan. Ini ada kumparan. Kumparannya ini berada dalam suatu generator, yang mana generatornya itu dia ikut berputar, ya, rotornya. Ini rotornya, ya. Nah, kumparan menghasilkan arus. Ini berputar kumparannya, berarti harus dikasih apa? Kalau ada kumparan ada arusnya, berarti untuk membangkitkan arus itu harus ada apa? Induksi elektromagnetik, ya kan? Induksi elektromagnetik dapatnya dari mana? Dari magnet. Magnetnya yang mana? Magnetnya yang ada di luar, yang di stator. Jadi ini induksi sehingga muncul arus. Arusnya ini
yang nantinya dirubah jadi DC akan membangkitkan bagian dalamnya sini. Oke. Ini induksinya magnet ya, induksi elektromagnetik. Ini bukan magnet permanen, tapi ini magnet kumparan juga, elektromagnetik juga. Jadi di sini ada semacam kumparan yang menghasilkan magnet. Nah, coba aja gambarnya gini ya. Ini bagian statornya ya. Saya tidak usah gambarkan yang bagian bawah ya, bagian atas saja. Statornya ini ada adjustnya. Ada adjustnya untuk ngatur berapa besarnya medan magnet yang dibangkitkan di sini di statornya sini, sehingga nanti arusnya ya, arus yang mengalir ke sini juga akan tergantung dari besarnya arus yang dibangkitkan di sini. Nah, arus ini dapatnya dari mana? Arus ini dapatnya dari kumparan juga. Nah, sudah mulai bingung? Belum ya? Ini adalah kumparan. Kumparan ini dapat arusnya harus pakai induksi elektromagnetik kan? Itu dapatnya dari magnet permanen. Nah, ini ada magnet permanen utara selatan. Nah, dari sinilah dikatakan brushless system itu adalah satu shaft itu terdiri dari 3 buah generator. Yang pertama adalah main generator, yang kedua adalah pilot exciter, yang ketiga adalah PMG, permanen magnet generator. Jadi ada 3 komponen yang tentunya ukurannya beda-beda. Yang main generator itu ada yang besar ya, pilot exciter itu kecil, apalagi yang ini dalamnya pilot exciter. Jadi 3 komponen yang bersinergi menghasilkan eksitasi. Jadi utamanya adalah yang di sini. Di sini adalah membangkitkan arus listrik. Arus listriknya tentunya bolak-balik ya. Nanti di sini akan diatur ya, bisa arahkan juga sebenarnya di sini. Dan nantinya dia akan menghasilkan medan magnet. Yang tujuan medan magnet adalah untuk menghasilkan arus lagi di dalam sini tanpa adanya kontak sama sekali dengan cincin ataupun sikat arang. Beda dengan sistem yang brush. Kalau brush berarti ada cincinnya, ada kabelnya, ada sikat arangnya nempel, gesek. Nah, itu ada gesekan berarti ya tentunya efisiensinya pasti ya agak rendah, lebih rendah daripada yang sistem brushless. Makanya motor-motor brushless itu biasanya RPM-nya tinggi. Pernah ya tahu kayak untuk quadcopter, untuk helikopter. Nah, untuk remote RC itu drone itu pakai brushless itu. Tapi kalau di pembangkit, untuk sistem pembangkit yang besar ya umumnya juga menggunakan brushless karena efisiensinya lebih bagus dan maintenance-nya lebih rendah. Jadi maintenance yang lainnya saja, brushless-nya nggak usah di maintenance karena bisa pakai model brushless. Nah itu sistem brushless. Nah itu sekarang kita lihat gambarnya generator sinkron seperti apa. Contohnya semisal ada nilai R. Nah, jadi di sepanjangan kabel ini pasti ada nilai R-nya. Di sini di statornya, ya ini gambar statornya dulu ya. Di sini pasti ada nilai R. Itu ada kumparan, itu pasti ada nilai induktansinya atau mungkin kapasitansinya. Kita bilang aja reaktansinya. Reaktansinya bisa induktif, bisa kapasitif, ya kan? Dan kita mengenal reaktansi, entah itu induktif atau kapasitif itu terserah yang terukur di sana. Kita bilangnya reaktansi. Nah, ini reaktansi, ini resistansi.
Terus untuk mensimulasikan bahwa itu generator, kita perlu membuat lingkaran. Ini lingkarannya, yang nantinya dia terhubung di sini. Ini adalah sisi stator saja. Sekarang kita lihat sisi rotor. Sisi rotor itu ada apa saja? Ada kumparan. Kumparan, ada yang adjustnya. Ini kumparan, ini kumparan. Ini banyak kalau dihitung semuanya, kalau di total. Tapi kita di sini karena ini ekuivalen, berarti kita anggap kumparannya satu saja. Terus ada adjustnya. Kita bilang ini ada adjustnya, berarti seperti ini. Nah, untuk generator sinkron kita akan bilang di sini ada reaktansi sinkron, karena reaktansi itu nggak akan berubah selama generatornya kondisinya sinkron. Jadi dia tetap reaktansinya, karena putarannya tetap, terus frekuensinya tetap, dan terusnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada generator ketika generator dioperasikan. Ada yang tahu cara mengoperasikan generator tuh langkah awalnya gimana? Oke, operasi. Teknik operasi generator. Yang pertama adalah putar prime movernya dulu, ya kan? Prime movernya harus di-on-kan dulu sampai dengan RPM nominal. Ya, putarnya harus nominal dulu. Eksitasi tidak boleh dimasukkan. Jadi ini dibuka dulu. Ya, saklarnya dibuka dulu. Saklarnya dibuka dulu. Jangan kasih eksitasi dulu. Prime movernya harus diputar. Turbinnya memutar generator berputar pada kecepatan sinkronnya atau nominal. Misal 3000 rpm, ya udah 3000. Setelah rpm nominal baru masukkan eksitasi on. Nah, terus naikkan sampai tegangannya nominal. Nah, jadi tegangan eksitasi di-on-kan, terus ini di-set, dinaikkan sampai nominal. Tegangan output yang di sini, tegangan V-nya. Nah, jadi eksitasi ini fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan output di sini. Sekarang kita lihat, ini adalah arus medan atau field. Field itu medan. Di sini arus jangkar, IA. Arus jangkar, arus medan. Nah, kita bayangkan ketika arus medan naik, apa yang terjadi dengan arus jangkar ketika kondisinya seperti ini? Rangkaian terbuka, belum ada arus. Jadi IA ini sama dengan 0. Yang muncul hanya apa? Hanya nilai tegangan V. E di mana E? E itu di dalam sini. E itu sebelum dikurang-kurangi. Jadi kalau Anda bingung bedanya E dan V, kalau E itu masih di dalam belitan, kalau di trafo itu masih dalam belitan. Tapi kalau sudah V, itu yang di terminal, yang terukur di terminal itu V. Jadi kalau Anda mengukur nilai E itu nggak bisa langsung. Jadi ukur V-nya dulu. Setelah tegangannya diukur, dicari tahu rugi-ruginya itu berapa, trafo itu, baru nanti ketemu nilai E di dalamnya, GGL yang dibangkitkan. Itu pasti jauh lebih besar daripada V. Kenapa? Karena ada losses, ya kan? Ada rugi-rugi. Dimana tegangan E di dalam sini itu adalah tegangan V ditambah tegangan impedansinya, tegangan losses. Ini dikatakan losses. Apa yang terjadi ketika beban bertambah, ketika dibebani?
Ketika generator dibebani, maka yang kita lihat di parameter itu putarannya menurun, putarannya berkurang, terus tegangannya turun. Kenapa? Ada yang tahu? Awalnya IA sama dengan 0, ya kan? IA sama dengan 0 awal. Tapi ketika di sini dibebani, dikonekkan dengan beban, maka muncul nilai arus di sini. Karena muncul arus, ingat stator itu kan kumparan. Stator itu kumparan. Kumparan kalau ada arus berarti akan menghasilkan flux magnetik, ya kan? Flux magnetik yang ada di stator itu akan berinteraksi dengan flux magnetik yang ada di rotor. Rotor itu ada flux magnetiknya juga, yang tadi medan magnet ya, berputar. Kalau di sini dia arus, dia juga bergantian putarannya, sehingga akan magnet kalau ketemu magnet maka akan saling mengganggu. Ya. Mengganggunya ini yang dikatakan namanya reaksi jangkar. Nah, di sini ada istilah reaksi jangkar. Reaksi jangkar. Kok bisa tegangannya turun? Tegangannya turun awalnya asalnya dari sini. Yang membuat nilai V di sini itu kan berdasarkan dari arus ini, arus medan. Arus medan dinaikkan maka V akan naik. Nah, sekarang arus medan itu akan menghasilkan flux medan. Flux medan akan menginduksikan ke stator sehingga akan menghasilkan tegangan pada stator. Tapi ketika ada reaksi jangkar, ternyata di sini juga punya flux jangkar. Flux jangkar ini sifatnya melawan flux medan, sehingga harusnya awalnya hanya flux medan saja, karena dilawan nilainya jadi turun ini, karena dia ada yang melawan. Jadi kalau 10, jadi cara menaikkan yang efektif untuk menaikkan nilai tegangan generator adalah dengan cara menaikkan eksitasi generator. Itu pertama. Terus karena ini ada efek pengereman akibat medan magnet yang diputar ya tadi ya, medan magnetnya itu kan berinteraksi kan satu sama rotor, sehingga putarannya seolah-olah berat. Caranya untuk menaikkan RPM-nya lagi itu dengan cara menaikkan torsi putarnya ya, torsinya prime mover. Baik, untuk saat ini kita akan praktek generator 3 fase. Jadi di sini ada power system simulator ya. Kita punya power system simulator, ada beberapa bagian mulai dari pembangkitan, ada distribusi, nanti ada transmisi, dan ada pembebanan. Pembebanan itu terdiri dari residensial sama beban industrial. Jadi memang dibagi dua nanti karena karakteristiknya berbeda antara beban residensial dengan beban industrial. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan generator. Generator di sini kita punya tiga unit generator, ada generator 1, ada generator 2, dan ada generator 3. Lengkap dengan instrumen masing-masing. Oke ya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, ini sementara saya yang mendemokan dahulu. Jadi ini hanya sesi demo dulu. Baru setelah saya lakukan nanti gantian Anda yang praktek. Oke, untuk cara menyalakannya adalah prime mover kita on kan switchnya. Jadi dia ada dua. Ini untuk supply-nya, baru kita on kan. Nah, itu sudah on. Tapi putarannya masih belum nominal. Kita naikkan sampai mencapai putar nominal. Nah, setelah prime mover nyala, kita akan masukkan ekstasinya. Ekstasinya adalah mengonkan ekstasi supply. Seperti ini. Nah, itu ekstasi switchnya kita on kan. Nah, di sini parameter masih on. Ini eksitasi sudah masuk, tapi parameternya semuanya masih nol semua. Karena tegangan eksitasinya masih nol. Jadi untuk menaikkan parameter tegangan pada generator, maka ekstasinya harus dinaikkan juga karena masih nol. Kita naikkan perlahan dengan melihat parameter tegangan di sini.
kelihatan, ya kan? Itu mulai naik, kita set pada 400. Oke, generator sudah, generator sudah siap. Berikutnya adalah kita akan beri beban ke residential load. Contohnya kita supply ke perumahan. Caranya dari sisi ini kita adalah residential load. Kita telusuri jalur yang akan kita lewati yang mana. Jadi ada 2 jalur, bisa pakai line F atau line E. Bisa kita bisa pakai nanti dari generator ini akan kita lewatkan ke link gas. Dengan cara kita aktifkan saja satu persatu sampai nanti sampai ke sana. Kita aktifkan di sini, maka nanti ring gas sudah tersuplai. Terus kita misal kita lewatkan jalur yang kiri, maka dia akan lewat sini muter. Terus kita lewatkan misal ke lewat line E. Jadi kita bisa aktifkan seperti ini. Nanti kita aktifkan switchnya ini sehingga dia akan mensuplai line yang bawah semua. Berikutnya adalah kita operasikan ke bawah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menyusul. Ini saya operasikan saja sampai beban. Jadi kondisi kendaraan semua kondisi BS ini sudah harus berubah di awal. Jadi kita tidak menggunakan BS karena kondisi berbeban itu hanya CV ya, artinya disimulasikan. Di sini sudah siap untuk mensuplai beban. Kita lihat dulu parameter generatornya itu 400 volt dengan frekuensinya 50, belum berbeban. Nah, sekarang kita akan coba beri beban. Contohnya adalah PJU, penerangan jalan umum atau street lighting. Kita lihat generator mengalami penurunan